Film dimulai di pegunungan Alpen, Italia. Sebuah resort ski mewah dengan kasino menjadi lokasi operasi tim MI6. Agen lapangan Parker dan Yang berada di dalam resort, sementara Bailey dan Rahel Stone memantau lewat CCTV yang telah diretas. Misi mereka menangkap Mulvaney, pedagang senjata yang sedang berjudi. Stone mencoba menambahkan identitas Parker dan Yang ke dalam daftar tamu eksklusif, tetapi jaringan tiba-tiba terputus. Mereka butuh akses internet dan satu-satunya cara adalah meretas ponsel kepala keamanan yang sedang berada di bar. Meskipun Parker melarangnya, Stone keluar dari van untuk menjalankan rencananya. Bailey menghubungi ponsel kepala keamanan ketika Stone cukup dekat memungkinkan pertasan. Kepala keamanan curiga, tetapi Stone berpura-pura belajar blackjack dan malah diajari bermain. What are you doing? I've never played before. Split your eggs. Setelah menang beberapa putaran, Stone mendapatkan akses yang dibutuhkan dan menambahkan Parker serta Yang ke daftar tamu. Sementara itu, Yang mengikuti Mulvaney ke ruang eksklusif, tetapi Parker kehilangan jejaknya. Dengan akses baru yang diperoleh Stone, mereka bersiap melanjutkan misi menangkap Mulvaney. Bailey melihat Mulvaney melalui CCTV dan memberitahu tim. Parker dan Yang segera bergerak melalui dapur dan tangga sesuai arahan Bailey. Saat mereka tiba di ruang eksklusif, mereka lolos pemeriksaan dan berhasil masuk. Di dalam, Parker dan Yang terkejut melihat taruhan ilegal atas jumlah korban dalam pertempuran pasukan khusus Amerika. Liontin kamera yang menyiarkan semuanya ke Bailey, yang segera menyadari bahwa mereka telah meretas enkripsi militer. Mereka berencana membuat Mulvaney terkena serangan jantung dengan suntikan bius. Namun saat Yang mendekat, anak buah Mulvaney menyadari gerakannya. Dengan cepat, Yang menyuntik anak buah Mulvaney memicu kekacauan. Melihat Mulvaney melarikan diri, Bailey memperingatkan Parker dan Yang segera mengejar. Anak buah Mulvaney mencoba menghalangi, tetapi Parker dan Yang berhasil melumpuhkan mereka. I'll handle this guy. Parker lalu mengejar Mulvaney dibantu oleh Stone yang memantau dari layar. Saat listrik akan padam, Stone memperingatkan Parker yang segera mengenakan kacamata inframerah. Dalam kegelapan, Parker dengan mudah menembak anak buah Mulvaney dan menangkapnya. Bailey bersiap menjemput mereka, tetapi tiba-tiba komunikasi mereka disusupi oleh Kea Dawat. Kea memperingatkan bahwa mereka harus lebih berhati-hati dan mengaku tahu semua rencana MI6 ke depan. Tim MI6 terkejut dan segera memutus komunikasi untuk mengamankan diri. Sementara itu, Stone melihat Kea di resort, tetapi sebelum bisa bereaksi, Kea tersenyum lalu menghilang. Parker membawa Mulvaney dengan kereta gantung, sementara Yang melihat anak buah Mulvaney bergerak menuju stasiun. Ia segera bergegas bersama Stone untuk tiba lebih dulu. Bailey juga bersiap menjemput mereka. Saat berlari menuju Bailey, Stone tiba-tiba berpura-pura terkilir. Ia memutuskan tetap di tempat dan menyuruh Bailey serta Yang segera pergi ke stasiun sebelum Parker tiba. Begitu Bailey dan Yang pergi, Stone memasang alat komunikasi dan terhubung dengan agen misterius yaitu Jack. Ternyata Stone diam-diam bekerja untuk organisasi rahasia The Carter. Stone meminta analisis situasi dan Jack memproyeksikan medan melalui hologram. Ia memperingatkan bahwa tim MI6 akan terlambat tiba. Parker berisiko 93% tewas dan Mulvaney kemungkinan besar melarikan diri. Stone butuh parasut. Jack menginstruksikannya melompati pagar 50 meter di sebelah kanan, tempat seseorang meninggalkan parasut. Ia juga mengingatkan Stone untuk menjaga penyamarannya, mengingat betapa sulitnya The Carter menyusupkannya ke MI6. Tanpa ragu, Stone mengikuti instruksi dan berhasil mendapatkan parasut. Ia terjun menuju stasiun kereta gantung dipandu oleh Jack. Namun parasutnya tersangkut di kabel listrik menyebabkan ia jatuh keras ke salju. Seorang pria yang lewat dengan motor mencoba menolongnya, tapi Stone justru merebut motor itu dan segera melaju ke stasiun.
Sementara itu, Mulvaney berusaha menyuap Parker dengan iming-iming uang, tetapi Parker tak tergoda dan tetap menodongkan senjata. Saat kembang api meledak di langit, Parker lengah sesaat memberi kesempatan bagi Mulvaney untuk merebut senjatanya. Perkelahian sengit pun terjadi. Stone terus melaju dengan motor masih dalam pantauan Jack. Jack memberitahu bahwa Yang dan Bailey berada di jalur kanan. Stone bertanya tentang jumlah anak buah Mulvaney dan Jack melaporkan ada 6 orang bersenjata 4 pistol, 1 senapan gentle, dan 1 penembak jitu ulung. Saat Yang dan Bailey memasuki jalur yang sama, Jack meminta Stone berbelok ke kanan agar tak menarik perhatian mereka. Stone meminta lokasi penembak jitu. The sapper has opened fire on Parker. Dengan arahan Jack, ia berhasil melumpuhkannya, meski ikut terjatuh. Jack lalu memadamkan lampu di stasiun kereta, menciptakan kekacauan. Dipandu Jack, Stone menembak anak buah Mulvaney dengan presisi. Great. Saat situasi terkendali, Jack memerintahkan Stone menyembunyikan jasad musuh dan pergi sebelum MI6 menemukannya. Sementara itu, Parker tiba di stasiun dan mendapati tempat itu sepi. Yang dan Bailey menyusul, menyadari anak buah Mulvaney telah menghilang. Parker menduga mereka kabur setelah mendengar sirene dan Bailey mengajak tim segera membawa Mulvaney. Namun saat mereka hendak memasukkannya ke mobil, Mulvaney mulai berbusa. Bailey menyadari ia menelan sianida. Yang menyebut itu metode klasik untuk menghindari interogasi. Parker mengumpat sadar mereka kehilangan sumber informasi penting. Mereka mengangkat tubuh Mulvaney bersiap kembali ke atas untuk menjemput Stone. Dari kejauhan, Stone hanya bisa menyaksikan dengan terkejut saat Mulvaney mengakhiri hidupnya. Alright, genius. Adegan beralih ke Inggris. Parker, Yang, Bailey, dan Stone dipanggil oleh atasan mereka. Dengan nada tajam, Rudolph mengkritik kekacauan dalam misi mereka dan menegaskan bahwa Menteri Pertahanan serta Perdana Menteri Italia sangat murka atas kegagalannya. Parker dengan tegas menyatakan siap bertanggung jawab, tetapi Rudolph menekankan bahwa pendekatan individualistik Parker justru memperburuk keadaan. Ia kemudian merinci kesalahan tim, termasuk kematian Mulvaney, kesalahan Yang saat menyuntik, dan keputusan Stone meninggalkan Van. Bailey mencoba membela tim, menjelaskan bahwa itu satu-satunya cara agar misi tetap berjalan. Namun Rudolph memotongnya dan menyuruhnya mencatat semua dalam laporan. Parker merespon sinis, menyindir bahwa laporan tidak akan membuat musuh gentar. Rudolph menghentikan perdebatan dan menegaskan bahwa Mulvaney sudah mati, sehingga tak bisa lagi dimanfaatkan. Tapi ada ancaman baru. Seseorang telah berhasil meretas enkripsi militer paling kuat termasuk milik MI6. Stone bertanya apakah gadis yang mereka curigai sudah diselidiki. Rudolph mengakui kemungkinan itu tetapi mengatakan petunjuknya masih lemah. Mereka sedang melacaknya, tapi belum ada hasil konkret. Saat Stone menawarkan diri untuk turun tangan, Rudolph menolak, mengatakan ada tim lain yang mengurusnya dan meminta mereka fokus menyelesaikan laporan. Sebelum pergi, Rudolph menyuruh stafnya Sandra memberikan berkas dokumentasi kepada tim MI6. Malam itu tim MI6 berkumpul di sebuah kafe untuk merayakan keberhasilan misi mereka meskipun penuh kendala. Parker mengangkat gelas bersulang untuk Stone yang dianggap berkontribusi besar sejak bergabung. Bailey dan Yang bercanda soal insiden saat Stone keluar dari van yang akhirnya diakui Stone sebagai kesalahan yang tak akan ia ulangi. Obrolan mereka beralih ke sosok gadis misterius yang diduga terkait organisasi rahasia. Bailey mengungkap bahwa ia melacak aktivitas agen yang diyakini bagian dari The Carter, kelompok independen yang beroperasi tanpa afiliasi negara. Organisasi ini dikenal menangani masalah di luar jangkauan birokrasi dan diisi oleh agen-agen paling terlatih di dunia. Yang mempertanyakan kenapa gadis itu mengganggu misi mereka jika The Carter benar-benar menjaga perdamaian. Parker menilai organisasi semacam itu hanya mitos, tetapi Bailey bersikeras bahwa ada bukti keberadaannya. Percakapan semakin serius saat mereka mempertimbangkan pengaruh The Carter dalam operasi global.
Tapi Parker tetap skeptis dan menutup diskusi dengan mengatakan bahwa satu-satunya tim yang nyata hanyalah mereka sendiri, serta Sandra dan laporan-laporan yang harus mereka selesaikan. Merasa lelah, Stone memutuskan pulang lebih dulu. Ia mengenakan mantelnya dan beralasan masih penat akibat perjalanan. Bele bercanda bahwa perbedaan waktu hanya 1 jam, tapi Stone tetap memilih pergi. Setelah berpamitan, ia kembali ke apartemen dan mulai memperhatikan rekaman Kea yang terekam saat berada di resort. Keesokan paginya saat Stone berenang di kolam, Parker tiba-tiba muncul mencoba mengejutkannya. Stone yang tidak menyadari kedatangannya ditegur Parker agar lebih waspada sebagai agen lapangan. Parker lalu membahas gadis misterius yang mereka curigai. Ia bertanya apakah Stone punya informasi terbaru, tetapi Stone menegaskan bahwa mereka dilarang menyelidikinya lebih jauh. Parker tampak ragu dan menyayangkan bahwa mereka tidak menangkap gadis itu lebih awal. Namun Stone mengingatkan bahwa saat itu misi utama mereka lebih penting. Parker kemudian bercanda bahwa sesekali Stone harus lebih nekat untuk menambah keseruan. Stone membalas bahwa justru Parker lah yang menyuruhnya tetap di dalam van. Jadi aturan harus dipatuhi tanpa pengecualian. Parker hanya tersenyum, menyadari bahwa Stone mulai memahami cara berpikirnya. Parker mengambil headset Stone dan bercanda ingin mendengarkan siniar yang biasa Stone dengarkan. Stone menegaskan bahwa ia tidak akan membocorkan apapun jika Parker terus mengejek selera musiknya. Kembali ke topik utama, Stone meyakini gadis itu adalah agen baru, karena jika bukan, mereka pasti sudah banyak mendengar tentangnya. Parker menambahkan bahwa gadis itu tidak bekerja sendirian, tetapi dengan agen veteran yang belum mereka ketahui. Mereka pun sepakat untuk menyusun daftar kemungkinan agen tersebut. Parker menawarkan untuk membawa kudapan, tetapi Stone menolak karena sudah ada janji makan siang. Parker mencoba ikut, tetapi Stone hanya tersenyum sebelum mengakhiri percakapan dan pergi. Dan kemudian Stone menuju markas The Carter. Saat tiba di sana, Stone disambut hangat oleh Ivo. Sambil berjalan menuju kantor baru Jack, Ivo menunjukkan hologram ancaman global yang sedang ditangani Carter. Salah satunya adalah potensi serangan gas sarin di Paris dengan kepastian 87%. Tim 8 Hati telah dikerahkan ke lokasi, sementara tim 6 Hati menangani insiden di Laut Cina Selatan. Dan tim Wajik berusaha menggagalkan peretasan jaringan listrik Amerika Utara. Saat mereka berjalan, seekor burung merak melintas. Ivo menjelaskan bahwa burung itu sudah lama ada di markas. Tak lama kemudian Stone bertemu Jack yang langsung menyindir betapa mudahnya ia bergerak dibanding agen lain. Stone kemudian menanyakan kabar Raja Hati dan apakah ia sedang marah. Percakapan mereka terhenti ketika Nomad, pemimpin The Carter, datang dan mengulas hasil misi Stone. Dengan nada sarkastik, ia menyoroti kegagalan yang berujung pada kematian target dan 6 orang lainnya. Stone menanggapinya santai, bahkan memuji demokrasi kantor Nomad. Pembicaraan beralih ke gadis misterius yang akhirnya terungkap sebagai Kea Dawan. Jack membuka hologram profilnya. Kea berasal dari Pune, India Barat. Yatim piatu sejak usia 8 tahun dan belajar pemrograman di bawah bimbingan milioner farmasi Niam Karche. Hubungan mereka berakhir secara misterius dan Kea menghilang dari radar. Kini berusia 22 tahun, ia diduga terlibat dalam dunia kriminal dan diyakini sebagai dalang di balik kasino berdarah yang digunakan untuk menjebak Mulvaney. Sistem kecerdasan buatan Carter Hati memprediksi dengan akurasi 96% bahwa Kea akan berada di Lisbon untuk pembukaan klub Morris. Nomad memerintahkan agar MI6 diberi informasi tentang keberadaannya, sehingga misi bisa dilanjutkan dalam 24 jam. Namun Stone merasa ada yang janggal. Ia mengingat bagaimana Kea sengaja meretas komunikasi mereka di pegunungan dan menunjukkan wajahnya kepadanya. Jack mengingatkan bahwa mereka tidak bisa mengabaikan prediksi AI Hati hanya karena firasat. Nomad menegaskan bahwa mereka harus mengikuti prediksi. Jika Kea tidak ada di Lisbon, Stone hanya perlu menikmati tapas, tapi bukan dengan MI6. Stone sadar bahwa Nomad telah mengawasinya, dan Nomad tidak menyangkal. Baginya, ia hanya melacak agen di bawah komandonya. Nomad lalu mengingatkan prinsip The Charter. Tidak ada hubungan pribadi, tidak ada pertemanan, dan tidak ada percakapan yang tidak perlu. Mereka bertindak di saat pemerintah gagal dan hanya The Charter yang bisa diandalkan. Meskipun Stone meyakinkan bahwa semuanya terkendali, Nomad menutup pembicaraan dengan satu perintah tegas, tangkap Kea Dawan. No relationships. I'm tracking my asset. Everything's under control. Singkat cerita, Stone kembali ke apartemennya.
Setibanya di sana, Stone segera mengirim email kepada Kea dengan kata kunci keadawan dan pasukan Inggris datang, berharap bisa memancing respons. Tak lama ia menerima pesan dari pengguna tak dikenal, "Mencariku?" Kea pun terhubung dengannya. Stone meminta Kea tersenyum, tetapi Kea langsung memutuskan panggilan. Smile. Menanggapi hal itu, Stone mengirim email lanjutan dengan nada mengejek, menyindir kesepiannya di malam Jumat dan mengingatkan momen di kasino ketika Kea mengangkat gelas ke arahnya. Kea hanya membalas singkat mengatakan bahwa semua akan segera terungkap. Namun sebelum bisa menjelaskan lebih jauh, ia menutup komunikasi dengan mengirim pesan bahwa pengirim tak dikenal tidak aktif lagi. Tak lama setelah itu, ponsel Stone berdering. Bailey ada di ujung telepon, memberitahukan bahwa ada informasi baru tentang peretas tersebut dan mereka harus segera ke Lisbon. Ia juga mengingatkan bahwa pesawat mereka berangkat pukul 8. Wheels up at 8. Keesokan paginya, tim MI6 tiba di Lisbon. Setelah mendarat, mereka langsung menuju penginapan dengan mobil. Sepanjang perjalanan, mereka mendengarkan musik dari radio. Bailey dengan nada bercanda menyebutkan bahwa lagu yang diputar mengingatkannya pada neneknya, bahkan yang menyamakan gaya rambut mereka. Ia kemudian menambahkan aturan sederhana, siapa yang punya kendaraan, dia yang pilih lagu. Sambil tertawa, ia menambahkan bahwa neneknya juga punya prinsip yang sama. Setibanya di penginapan, mereka menurunkan barang dan beristirahat sejenak. Di dalam, Bailey mengirimkan gambar kepada Stone, sebuah rumah boneka bergaya Victoria buatan tangan. Saat Stone bertanya apa itu, Bailey menjelaskan bahwa itu hadiah ulang tahun untuk keponakannya. Tapi Stone berkomentar bahwa rumah boneka itu terlalu merah jambu. Sementara itu, Parker sedang berganti pakaian ketika Stone tanpa sengaja melihat bekas luka di punggungnya. Parker, this music is ancient. Di sisi lain ruangan, Yang mengejek selera musik Parker yang dianggapnya ketinggalan zaman, sementara Bailey menimpali dengan setuju. Tak lama, Yang mengganti musik dengan sesuatu yang lebih modern. Saat musik mulai mengalun, Yang mengajak Bailey berdansa, dan Bailey langsung menerima tantangan itu dengan antusias. Ia kemudian mencoba menarik Stone untuk ikut serta. Awalnya enggan, Stone akhirnya mengikuti irama sebentar. Namun saat hendak kembali duduk, Parker menarik tangannya agar tetap menari. Mereka pun berdansa bersama menikmati momen santai di sela tugas mereka. Namun keseruan itu tiba-tiba berubah menjadi kekacauan ketika sebuah granat dilempar ke tengah ruangan. Stone segera mencari perlindungan dan terhubung dengan Jack melalui hologram. Dari pantauan sistem, Jack mengirimkan peringatan bahwa ada 6 musuh telah memasuki gedung. Mereka sedang menaiki tangga sementara lebih banyak lagi bersiaga di luar. Jack memperingatkan bahwa dalam hitungan detik mereka akan mendobrak pintu. Pintu pun akhirnya didobrak dan pasukan tentara bayaran yang dipimpin oleh The Blonde menyerbu masuk. Bailey melihat Parker tergeletak di lantai dan berusaha menyadarkannya, lalu menyeretnya ke tempat lebih aman. Tapi gerakannya terdeteksi, memicu baku tembak sengit. Di sisi lain, Yang melihat The Blonde mendekat dan langsung menyerangnya sebelum menyuruh Stone kabur lebih dulu. Jack yang terus memantau situasi mendesak Stone untuk keluar lewat jendela, memperingatkan bahwa ia bisa mati jika tetap bertahan. Mengikuti instruksi, Stone melompat keluar, tetapi di luar situasinya tak kalah berbahaya. Ia segera menghubungi Jack untuk meminta jalur evakuasi. Sementara itu, Bailey masih berusaha menyadarkan Parker yang belum juga sadar. Melihat rekan-rekannya kewalahan, Stone mengambil keputusan berbahaya. Ia akan kembali membantu mereka. Jack menentangnya, mengingatkan bahwa misinya adalah bertahan hidup, bukan menyelamatkan tim. Jika tetap gagal, penyamarannya bisa terbongkar. Namun Stone tak menghiraukannya. Ia melepas alat komunikasinya, memutus koneksi dengan Jack. Stone! Stone! Stone kembali masuk dan dengan cepat melumpuhkan pasukan bayaran yang tersisa.
Setelah situasi lebih terkendali, ia meminta timnya segera keluar. Namun saat mereka mencapai luar, pasukan bayaran yang lebih banyak telah menunggu. The Blonde masih terus mengejar, membuat pertempuran belum berakhir. Just a second. Away from the dumpster. Away. Go, 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 go. Oh, okay, you got it. Still in there, still coming. I know. Setelah situasi mereda, Bailey masih terkesima dengan kemampuan Stone dan berkomentar bahwa ia sudah pantas menjadi agen lapangan. Parker segera mengingatkan bahwa mereka harus meninggalkan kendaraan sebelum menarik perhatian lebih banyak orang. Stone membawa mobil ke tempat yang lebih sepi untuk menyusun rencana berikutnya. Di lokasi aman, Yang menatap Stone dengan penuh curiga dan bertanya siapa sebenarnya dirinya. Stone hanya menjawab singkat bahwa penjelasannya akan rumit. Parker yang menyaksikan aksinya sebelumnya berkomentar bahwa agen TI yang baru saja menumpas tim pembunuh adalah hal yang tidak masuk akal. Bailey yang sejak tadi diam-diam tiba-tiba menyebut nama The Charter dan mempertanyakan apakah Stone bagian dari mereka serta apakah misinya menangkap atau bekerja sama dengan Kea. Yang mendesak Stone untuk menjelaskan, tetapi Stone hanya mengatakan bahwa mereka juga sedang mengincar Kea. Bailey semakin terkejut menyadari bahwa The Charter benar-benar ada. Akan tetapi suasana berubah jadi tegang. Tiba-tiba Parker menembak Yang dan Bailey lalu mengarahkan pistolnya ke Stone. Dengan nada sinis ia mengatakan bahwa Stone bukan satu-satunya yang menyimpan rahasia. Ia menyebut nama asli Stone, Rahel, dan menuduhnya hanya berpura-pura kehilangan kendali. Stone menuntut penjelasan tetapi Parker hanya memberikan petunjuk samar dan menyuruhnya bertanya pada AI hati. Stone menyadari bahwa jika Parker benar-benar ingin membunuhnya, ia pasti sudah melakukannya sejak tadi. Parker pun mengakui bahwa yang ia nantikan justru adalah perlawanan dari Stone. Tanpa ragu Stone menyerang Parker dan berhasil menjatuhkan pistolnya. Tapi Parker mengeluarkan pisau tersembunyi dan mencoba menyerang balik. Dalam pertarungan sengit, Stone akhirnya membalikkan keadaan dan mengancam Parker dengan pisaunya sendiri menuntutnya untuk berbicara. Parker pun mengungkapkan bahwa ia dan Kea mengetahui bahwa The Charter telah menyusup ke dalam MI6 dan ia ingin mencari tahu siapa orangnya. Awalnya ia mencurigai Yang, tetapi kini ia justru senang karena tahu bahwa itu adalah Stone. Stone pun menyadari bahwa Kea sebenarnya bekerja untuk Parker. Tak lama Parker melihat tangan Stone mulai gemetar, yang menandakan efek racun dari goresan pisau di tubuh Stone mulai bereaksi. Racun itu adalah inhibitor asetilkolinesterase, senjata dari era Perang Dingin yang perlahan akan membuat tubuh Stone melemah. Dalam keadaan tak berdaya dan Stone tidak bisa berbuat, Stone menanyakan tentang Mulvaney. Parker pun menceritakan bagaimana ia dan Kea menjebaknya di kasino, lalu mengancamnya di kereta gantung hingga Mulvaney mengungkap rahasia terbesar The Charter, yaitu AI hati, sistem canggih yang mampu meretas segalanya, dari ponsel hingga sistem militer, dengan kendali penuh atas dunia. Parker juga mengungkap bahwa ia telah menggunakan racun itu pada Mulvaney sebelumnya. Dengan senyum sinis, Parker menenangkan Stone, kemudian menyuntikkan alat kecil ke tubuh Stone, perangkat peretas yang dirancang sebagai kuda Troya untuk menyusup ke sistem The Charter. Sebelum pergi, Parker menatap Stone yang masih lemah dan berkata bahwa ia senang bisa bekerja sama dengannya. Dengan suara tenang ia mengucapkan sumpah demi hati, lalu meninggalkannya. Singkat cerita, Stone ditemukan dan dibawa ke markas The Charter. Nomad berusaha membangunkannya, dan setelah beberapa kali memanggil akhirnya Stone siuman. Perawat segera menanganinya, tetapi tiba-tiba alarm berbunyi. Nomad bergegas ke ruangan Jack untuk mencari tahu apa yang terjadi. Jack mengungkapkan bahwa sistem mereka diretas melalui Trojan yang masuk secara nirkabel. Meskipun ia sudah mencoba membatasi akses, peretas masih berusaha menembus hati. Sinyal lemah menunjukkan bahwa peretasan berasal dari dalam markas. Menyadari kemungkinan keterlibatan Stone, Nomad segera kembali ke ruang perawatan. Di sana para perawat masih berusaha menstabilkan kondisi Stone. Tiba-tiba Stone menjatuhkan dirinya sendiri dan mencungkil alat yang ditanam Parker di tubuhnya.
Tak lama Nomad datang dan langsung menuntut penjelasan. Mereka kembali ke ruangan Jack untuk melihat situasi lebih jelas. Jack melaporkan bahwa sistem mereka telah diretas selama 3 menit 45 detik. Loker berisi Hati masih berada di orbit 25,9 km di atas Atlantik menuju Afrika Barat. Meskipun data tetap aman, ada lebih dari 100.000 percobaan akses ke sistem mereka. Stone menyarankan agar mereka mematikan semua sistem untuk mencegah peretasan lebih lanjut. Tetapi Jack dan Nomad menolak karena bisa membahayakan operasi mereka sendiri. Nomad membawa Stone ke ruangannya. Stone langsung menuduh Kea telah menjebak mereka. Tetapi Nomad berpendapat bahwa itu hanya firasat tanpa bukti kuat. Ia menegaskan bahwa tindakan ceroboh Stone membuat penyamarannya terbongkar. Jika Stone mengikuti perintah, Parker bisa saja tertangkap dan Yang serta Bailey mungkin masih hidup. Perdebatan semakin memanas ketika Stone mempertanyakan apakah mereka hanya mengikuti perintah Hati tanpa mempertimbangkan aspek lain. Nomad menegaskan bahwa The Charter bertujuan menolong sebanyak mungkin orang dengan sistem yang objektif, meskipun hasilnya tidak selalu memuaskan. Stone mengakui bahwa selama setahun bersama Parker, ia tak pernah mencurigainya. Nomad menegaskan bahwa bahkan Hati pun tidak mengetahuinya. Menyadari situasi semakin rumit, Nomad akhirnya mencopot Stone dari tugasnya. Ia meminta Stone pulang dan tidak bertindak gegabah. Stone menolak, tetapi Nomad menekankan bahwa identitasnya sudah diketahui Parker dan Kea, serta tim lain mulai meragukannya. Stone bertanya apakah Nomad juga meragukannya. Nomad menjawab bahwa ia hanya ingin melindungi perjuangan mereka selama 20 tahun terakhir. Dengan berat hati, Stone menerima keputusan tersebut dan pergi dari markas. Sebelum pergi, ia menjatuhkan sebuah kartu. Dalam perjalanan pulang dengan bus, Stone melihat tulisan masih ingin bermain. Tak lama ponsel seorang penumpang berdering. Tanpa ragu Stone merampasnya, yakin itu panggilan dari Kea. Kea mengejeknya, heran melihat agen The Charter naik bus sendirian beberapa jam setelah diracuni. Ia mencemooh bahwa organisasi itu tampaknya tidak peduli pada agen terbaiknya. Stone tanpa basa-basi menuntut jawaban. Kea malah santai, merasa dirinya lebih unggul. Stone membalas dingin, mengingatkan bahwa Kea telah membunuh teman-temannya. Kea terdengar terkejut seolah tidak tahu soal itu. Stone menegaskan bahwa ini bukan sekedar permainan. Dengan atau tanpa Hati, ia akan menangkap Kea. Di tempat lain, Nomad mengadakan pertemuan rahasia dengan Raja Klub, Raja Berlian, dan Raja Skop. Raja Klub mengomentari lokasi pertemuan yang dianggapnya bagus, lalu mengingatkan bahwa sudah 3 tahun sejak mereka terakhir bertemu. Raja Berlian menanggapinya dengan santai, menganggap waktu itu tidak terlalu lama. Pembicaraan beralih ke Parker yang berhasil beroperasi tanpa terdeteksi. Nomad menjelaskan bahwa Parker adalah mantan agen intelijen yang lahir di Belfast dan hidup sendirian. Raja Berlian menambahkan bahwa Parker mengabdi kepada negara yang menganggapnya mudah tergantikan, membuatnya kehilangan alasan untuk bertahan. Raja Skop setuju, tapi menegaskan bahwa Parker tidak akan bertindak tanpa alasan yang kuat. Raja Berlian lalu menyerahkan sebuah berkas berisi informasi penting. Dokumen itu mengungkap peristiwa di Chechnya Desember 2015, sebelum Nomad bergabung dan sebelum Hati ada. Saat itu seorang panglima perang membumi hanguskan desa-desa, sementara dunia memilih untuk tidak terlibat. Nomad bertanya apa hubungannya dengan Parker. Raja Berlian menjelaskan bahwa Parker ada di sana dengan identitas berbeda bekerja untuk MI6. Tugasnya adalah mengirim senjata untuk membunuh panglima perang tersebut. Tetapi misinya berubah menjadi jebakan. Parker dan timnya dikepung, sementara MI6 melaporkan bahwa seluruh tim telah dieksekusi. Charter kemudian meluncurkan serangan udara dengan drone bersenjata untuk mencegah senjata jatuh ke tangan musuh. Perintah datang langsung dari Raja Klub. Untuk menutupi operasi itu, Charter merekayasa situasi agar serangan tampak seperti aksi pemberontak. MI6 pun menutup-nutupi kegagalannya tanpa penyelidikan lebih lanjut. Semua orang di lokasi dianggap tewas, namun ternyata Parker selamat. Mendengar ini, Nomad menyadari betapa rumitnya situasi. Raja Skop bertanya apakah Parker tahu Charter berada di balik serangan itu. Raja Berlian menyimpulkan bahwa Parker kemungkinan besar sudah menyadarinya. Kini satu hal menjadi jelas, Parker berniat menghancurkan Charter sebagai bentuk balas dendam. Di sisi lain, Stone tiba di rumah Bailey dan menemukan kucing kesayangan rekannya Barry. Ia mengelusnya dengan rasa sedih dan bersalah, lalu menenangkan kucing itu dengan mengatakan bahwa ia adalah teman ayahnya. Masuk ke ruang kerja Bailey, Stone melihat foto-foto Bailey bersama putrinya membuatnya semakin merasa kehilangan.
Perhatiannya tertuju pada laptop Bailey yang memiliki catatan untuk menutup kamera. Saat membuka laptop, Stone menyadari bahwa Kea telah meretas kamera bus. Ia mulai menyelidiki lebih jauh dan akhirnya menemukan koordinat lokasi Kea. Hasil pencarian menunjukkan bahwa titik tersebut berada di Afrika Barat, tempat di lokasi loker tempat hati disimpan. Tanpa menunggu dukungan Carter, Stone memutuskan bertindak sendiri, siap menghadapi apapun yang menantinya. Africa, the locker. Di saat yang sama, Kea dan Parker melakukan perjalanan bersama menuju pangkalan udara Afrika. Saat perjalanan, Kea mempertanyakan apakah Parker benar-benar membunuh Bailey dan Yang. Parker menjawab bahwa itu di luar rencananya. Parker kemudian menegaskan bahwa tugas mereka sudah jelas, Kea menangani teknologi sementara ia mengurus strategi. Namun Kea tidak terima. Ia menegaskan bahwa mereka adalah rekan dan menuntut agar Parker memberitahukan rencana sebelum bertindak jika masih ingin bekerja sama. Parker hanya memperingatkan bahwa Carter tidak peduli pada orang-orang seperti Bailey dan Yang. Jika Kea ingin misi mereka berhasil, ia juga harus belajar untuk tidak peduli. Tak lama mereka pun tiba di pangkalan udara Afrika dan bertemu dengan pilot yang akan membawa mereka ke pesawat tempat hati berada. Mereka mendiskusikan rencana mereka dengan perhitungan waktu yang ketat. Kea dan Parker hanya memiliki 8 menit untuk menyusup, mencuri hati dan melarikan diri sebelum Carter mengambil alih sistem loker. Jika mereka terdeteksi, loker tidak akan turun dan mereka akan terjebak dalam situasi mematikan. Tanpa menunda, mereka pun terbang. Saat berada di udara, helikopter meluncur dengan kecepatan yang terukur. Kea mulai memperlambat rotor the locker, bersiap untuk pendaratan. Namun sebelumnya, Parker meminta kepada co-pilot untuk kembali menjemputnya dalam waktu 7 menit kemudian. Begitu Parker dan Kea sudah mendarat di atas the locker, ia langsung masuk ke dalam. Sementara itu, Stone juga berada di udara. Dari pesawatnya ia bersiap untuk terjun bebas dengan parasut, menargetkan loker yang sama. Rekannya di kokpit memperingatkan bahwa mereka hampir tiba di lokasi. Di markas Carter, Ivo dan Jack mendeteksi sesuatu yang mencurigakan. Data menunjukkan bahwa loker telah turun 15.000 kaki dalam 2 menit dan sistem keamanannya lumpuh. Nomad segera memahami bahwa ini akibat peretasan sebelumnya. Ketika Jack memperbesar citra radar, mereka melihat objek yang melaju cepat menuju loker itu adalah Stone. Kecemasan mereka meningkat saat mereka menyaksikan melalui layar hologram, Jack berusaha menghubungi Stone tapi tidak ada respon. Di dalam the locker, Parker dan Kea dengan cekatan menavigasi sistem keamanan. Namun guncangan keras tiba-tiba menggema. Benturan tersebut menandakan bahwa ada penyusup. Parker segera mengangkat senjata, tetapi Kea mengingatkan bahwa loker dipenuhi hidrogen. Saat percikan api bisa menjadi akhir segalanya. Atmosfer semakin menegang, di mana Stone bergerak cepat dan berhasil masuk dalam the locker. It's over, Kea. Stone melihat Kea, namun tiba-tiba Parker muncul dari belakang dan langsung menendang Stone. Stone pun membalas menyerang Parker sehingga pertarungan sengit terjadi dalam ruangan sempit itu. Getaran dari pertarungan mengguncang dinding, sementara di markas Carter, tim Carter hanya bisa menyaksikan tanpa bisa berbuat banyak. Hingga akhirnya Stone terjatuh namun parasutnya tersangkut di struktur dalam pesawat. Di samping itu, Kea akhirnya berhasil mendapatkan hati dan langsung mengakses sistem sehingga membuat layar di markas Carter mati total. Jack menyadari bahwa kendali telah berpindah tangan. Kea dengan keahliannya telah mengunci akses administrator hanya untuk dirinya sendiri, keadaan berbalik. Kea kemudian memperingatkan Parker bahwa waktu mereka hampir habis. Tanpa membuang waktu, Parker menanam bom waktu di loker sebelum bersiap kabur bersama Kea. Sementara itu, Stone berusaha merangkak kembali ke atas mengejar mereka. Pilot sudah datang menjemput Parker dan Kea. Dengan ketenangan dingin, Parker menekan detonator. Ledakan dahsyat mengguncang udara membuat loker hancur dalam bola api besar. Kea panik dan berteriak agar Stone melepaskannya. Namun ia tidak mempedulikannya. Stone membuat keputusan drastis, ia memotong tali. Kea terhempas ke bawah bersama Stone jatuh bebas dengan kecepatan tinggi. Stone tetap tenang, masker oksigen sudah dikenakan.
Tetapi Kea kehilangan kendali, nafasnya tersengal hingga akhirnya pingsan. Dari helikopter, Parker berusaha mengejar, tetapi pilot menyadari bahwa itu mustahil. Bahkan untuk mendarat dengan selamat pun sudah menjadi tantangan besar. Di tengah udara, Stone mendekati Kea yang tak sadarkan diri. Dengan perhitungan presisi, ia menarik tali parasut Kea. Kanopi terbuka tepat waktu, memperlambat jatuh mereka dan menyelamatkan nyawa keduanya. Mereka akhirnya mendarat di padang pasir yang luas. Namun saat debu masih mengendap, serpian besar dari loker jatuh tidak jauh dari mereka. Ledakan kecil terjadi, menyebabkan tekanan udara yang kuat. Keesokan paginya, Kea menodongkan senjata ke arah Stone yang masih terbaring di pasir. Dengan nada sinis ia menyapanya, membuat Stone tersadar. Saat Stone mencoba berbicara, Kea melepaskan tembakan peringatan ke samping. Ia menolak menyerahkan senjatanya dan memaksa Stone menggunakan keahliannya sebagai mata-mata untuk membawa mereka kembali ke peradaban, sementara ia tetap mengawasinya. Ketika Stone menanyakan hati, Kea menjawab bahwa Parker telah membawanya. Tapi ia telah menguncinya dengan kode biometrik yang hanya bisa dibuka olehnya. Ia lalu memerintahkan Stone untuk berdiri. Namun sebelum Kea sempat bereaksi, Stone cepat mengambil segenggam pasir dan melemparkannya ke wajahnya. Dalam sekejap ia menyerang, merebut senjata Kea dan kini gantian menodongkan pistol ke arahnya. Dengan nada tajam, Stone memperingatkan bahwa jika ia menembak Kea, semuanya akan berakhir, seperti yang terjadi pada Bailey dan Yang. Namun Kea tetap tenang dan mengatakan bahwa tindakan itu sesuai dengan perintah hati. Stone menegaskan bahwa dirinya berbeda. Ia memaksa Kea untuk berdiri dan mengatakan bahwa mereka harus segera bergerak. Di bawah terik matahari, mereka berjalan melintasi padang pasir lampau. Dalam perjalanan, Stone mencurigai bahwa Kea ingin membalas dendam pada Niam Karce karena mengusirnya dari Gria Tawang. Kea dengan sinis menjawab bahwa Stone tidak tahu apa-apa. Ia lalu mengungkapkan kebenaran, orang tuanya dijadikan subjek uji coba oleh Karce hingga tewas. Untuk menutupi perbuatannya, Karce mengadopsinya, berpikir itu bisa menebus kesalahannya. Kea membiarkannya berpikir demikian, tapi dalam hatinya ia selalu berniat membalas dendam. Stone mempertanyakan apakah semua ini hanya kekacauan tanpa arah. Namun Kea menegaskan bahwa ini bukan sekadar dendam, melainkan perjuangan untuk orang-orang sepertinya. Ia mengungkapkan bahwa Parker berencana menghancurkan charter dan sudah menyusun daftar orang-orang yang harus dihabisi. Stone mengingatkan bahwa tindakannya bisa membawa konsekuensi besar. Ia menganggap Kea masih terlalu muda dan naif. Tapi Kea menantangnya kembali, apakah charter benar-benar lebih baik daripada musuh mereka? Perdebatan semakin panas saat Kea membahas masa lalu Stone. Ia menyebut Stone sebagai biang onar yang dikeluarkan dari sekolah berkali-kali. Menurutnya charter tidak merekrutnya karena ia hebat, tapi karena ia bermasalah. Stone mengakui bahwa dulu ia memang bermasalah. Tapi seorang perempuan alias nomad menyelamatkannya, melatihnya, dan melihat potensinya saat semua orang mengabaikannya. Kea penasaran dan bertanya di mana nomad sekarang. Tapi Stone menghindari pertanyaan itu dan mengajaknya terus berjalan. Ia memperingatkan bahwa Parker akan datang menjemput Kea, dan ia membutuhkan senjata lebih besar untuk menghadapi situasi ini. Tiba-tiba di kejauhan mereka melihat sebuah mobil jeep mendekat. Kea langsung menyadarinya dan memberitahu Stone. Stone curiga itu Parker, tapi Kea membantah. Itu bukan charter, melainkan tara bayaran. Kea menyusun rencana. Ia menyarankan agar mereka berpura-pura menyerah, membiarkan diri mereka ditangkap demi uang tebusan, lalu menyerang saat ada kesempatan. Ia yakin rencana itu berhasil jika Stone menembak di waktu yang tepat. Stone mengangguk memahami maksudnya. Saat jeep berhenti, seorang wanita bernama Clara keluar dan bertanya siapa mereka serta apa yang mereka lakukan di tengah padang pasir. Setelah percakapan singkat, Clara menawarkan tumpangan. Stone dan Kea pun naik ke dalam kendaraan. Dalam perjalanan tanpa sepengetahuan Kea, Stone diam-diam memasang alat pelacak di saku celananya. Dia lalu mencoba meyakinkan Kea bahwa charter juga bisa menjatuhkan Karce dan Parker bukan satu-satunya solusi. Mereka akhirnya tiba di sebuah pemukiman, tapi Stone merasa ada yang mencurigakan. Saat ia bertanya bagaimana mereka harus membayar jasa Clara, wanita itu hanya tersenyum dan berkata bahwa sudah ada yang membayar mereka. Saat itu juga Stone melihat melalui kaca spion seseorang mengarahkan senjata ke arahnya. Dengan refleks cepat ia melompat keluar dari jeep tepat sebelum peluru pertama ditembakkan. Suasana berubah mencekam. Tembakan bertubi-tubi memaksa Stone terus bergerak mencari celah untuk melarikan diri. Para penyerangnya menembak tanpa henti, tidak memberinya kesempatan.
Dalam situasi putus asa, Stone melihat satu-satunya jalan keluar, ia melompat ke jurang menghilang dari pandangan musuh. Namun tanpa disadarinya, ini adalah jebakan yang telah direncanakan. Parker telah menyusun siasat dan memerintahkan The Blonde untuk mengambisi Stone, seperti yang terjadi di Lisbon. Dengan nada dingin, The Blonde memberitahu Clara bahwa target telah melarikan diri. Ia mengingatkan bahwa kesepakatan awal tidak seperti ini. Tapi Clara dengan tegas membalas bahwa pembunuh Stone bukan bagian dari perjanjiannya dan menuntut bayaran sesuai kesepakatan. Tanpa peringatan, The Blonde mengangkat senjatanya dan menembak Clara. Tubuh Clara langsung roboh. Kea yang menyaksikan kejadian itu terkejut. Ia baru menyadari bahwa situasi jauh lebih berbahaya dari yang ia perkirakan. Di sisi lain, Stone terdampar di tepi pantai. Tubuhnya lemah setelah perjuangan panjang meloloskan diri. Beruntung ia ditemukan oleh agen charter Six of Hearts. Saat tersadar, Stone mendengar suara familiar menyapanya. Six of Hearts mengatakan bahwa ia sulit ditemukan, tapi kini sudah aman. Stone mengenali agen itu dan menyebut namanya lirih. Six kemudian menyampaikan pesan dari Nomad, tanda bahwa rekannya masih memantau pergerakannya. Tanpa membuang waktu, Stone dibawa dengan pesawat untuk kembali ke timnya. Dalam perjalanan, ia menerima telepon dan langsung melaporkan bahwa Kea kini bersama Parker. Untungnya alat pelacak yang ia pasang masih aktif, memungkinkan tim memantau pergerakan mereka. Ia segera mengirimkan data lokasi ke markas. Tak lama, Nomad menghubungi Stone. Suaranya terdengar lega, mengakui bahwa ia sempat khawatir. Namun Stone menanggapinya skeptis. Jack yang berada di markas melaporkan bahwa mereka telah melacak musuh. Tujuan mereka adalah Islandia. Stone bertanya apakah dirinya masih dianggap ancaman, tapi Nomad menjelaskan bahwa situasi telah berubah. Dengan Parker yang kini memegang kendali atas hati, dunia berada dalam bahaya besar. Mereka menyadari bahwa Parker menargetkan charter. Tim Nomad segera bergerak ke markas aman, sementara unit tim Raja Klub bersiap menghadapi serangan. Rencana telah disusun, mereka akan memastikan musuh mendarat tepat saat Stone tiba. Namun waktu menjadi krusial, jika mereka terlambat konsekuensinya akan fatal. Nomad menegaskan bahwa Stone harus tiba sebelum Parker mengaktifkan hati, karena jika itu terjadi, tidak ada yang bisa menghentikan kekacauan. Dengan tekad bulat, Stone memastikan ia akan segera ke sana, siap menghadapi Parker dan menggagalkan rencananya. Sementara itu, di Islandia, Parker dan Kea tiba di Universitas Reykjavik. Parker menyadari bahwa Kea telah mengunci hati dengan data wajahnya, membuat sistem terkunci. Kea menantangnya, bertanya apakah Parker tetap akan membantunya jika ia tidak melakukannya. Parker menegaskan bahwa mereka satu tim dan memperingatkan Kea agar tidak mengulangi hal itu. Di waktu yang sama, Nomad dan Ivo juga sudah tiba di markas baru The Charter. Meski jauh dari sempurna, tempat itu adalah pilihan terbaik dari yang mereka miliki. Jack yang sudah menunggu kedatangan Nomad dan Ivo memperlihatkan penemuannya kalau Charter berhasil melacak Kea melalui pelacak yang mengarah ke laboratorium universitas. Jack menjelaskan bahwa tempat itu memiliki server dengan pendingin kriogenik. Saat Kea menancapkan hati ke superkomputer universitas, maka sistem kembali aktif. Di sisi lain, Stone pun juga sudah mendarat di Islandia. Ia langsung mengambil motor dan melaju menuju lokasi Parker dan Kea. Akan tetapi saat Parker dan Kea di laboratorium, Parker mulai mengakses data hati. Dengan algoritma Kea, mereka bisa melacak berbagai informasi, termasuk transaksi keuangan dan komunikasi rahasia. Kea lalu menunjukkan bukti bahwa Karche telah menyalahgunakan kekuasaannya. Parker kagum dan ingin mengeksplorasi lebih lanjut. Parker lalu memerintahkan anak buahnya untuk mencari informasi tentang para raja. Tak lama mereka menemukan data Nancy Morrison, mantan agen CIA yang dikenal sebagai Raja Berlian. Saat melihat Nancy dan keluarganya di lift menuju tempat persembunyian, Parker menyalahgunakan sistem hati tersebut. Tanpa ragu ia memerintahkan agar lift itu dijatuhkan. Kea panik dan berusaha menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Melalui kamera pengawas, ia menyaksikan lift itu jatuh. Parker tetap tenang, mencoba meyakinkan Kea bahwa itu bukan masalah mereka. Anak buah Parker kemudian melaporkan bahwa Raja Klub, Jiangsu, seorang agen senior dari Badan Intelijen Tiongkok, juga berada di Islandia. Di mana pada saat itu Raja Klub dan timnya hanya sekitaran 2 menit dari lokasi Parker dan siap menyerang Parker. Tell her to follow us in.
Saat Raja Klub sudah tiba di Universitas Reykjavik, mereka membunyikan alarm darurat, membuat mahasiswa dan staf berhamburan keluar. Selain mengetahui lokasi keberadaan Raja Klub, anak buah Parker juga menemukan lokasi markas baru charter yang berada di sebuah bunker dekat London. Parker dengan santai memerintahkan agar mereka dihabisi dengan membuat bunker tempat The Charter berada terkunci otomatis. Ventilasi udara dimatikan dan dalam 1 jam mereka akan kehabisan oksigen. Kea yang mulai muak dengan tindakan Parker mencoba mengingatkannya bahwa tujuan mereka adalah membongkar Karche dan Charter, bukan membunuh orang. Parker justru menganggap Kea terlalu naif. Ia menegaskan bahwa ini bukan soal balas dendam atas kematian orang tua Kea, melainkan soal kekuatan yang selama ini hanya dikuasai segelintir orang. Tak lama kemudian, Parker menerima laporan bahwa Stone hanya berjarak 1 menit dari lokasi mereka. Parker lalu memerintahkan The Blonde dan timnya bersiap untuk menyerang Stone. She's approaching the university. Vision. All set. Stone has 1 minute out. Kea pun memanfaatkannya dengan diam-diam. Kea menghubungi Stone dan mengatakan kalau ia telah mengirimkan kode dan meminta Stone untuk segera pergi karena ini jebakan. Selain itu, Kea juga mengirimkan koordinat lokasinya dan menyuruh Stone melalui pintu belakang, yang sebelumnya sudah Kea unggah kodenya sehingga Stone bisa membuka kuncinya. Stone yang mendengar awalnya ragu, tetapi karena Kea bersikeras dan mengakui bahwa orang tuanya tidak akan menginginkan kekacauan ini, untuk itu Stone segera bertindak. Get your team out of there right now. Just please listen to me. Ia mengambil radio dari mobil anak buah Raja Klub dan menghubungi mereka memperingatkan bahwa ini jebakan dan mereka harus segera keluar. Namun Parker melihat pergerakan mereka melalui layar monitor. Sebelum mereka bisa mereaksi, ledakan besar terjadi membuat Raja Klub dan timnya hancur dalam ledakan tersebut. Hear me? She found the tracker. Do you hear me? I hear you. Di saat yang sama layar monitor Parker mati mendadak. Parker segera mempertanyakan situasi dan meminta perkiraan waktu perbaikan sistem. Anak buahnya tak bisa memberi jawaban pasti sehingga membuat Parker semakin frustasi. Sementara itu, di bunker, Jack dan Ivo berusaha membuka pintu tetapi gagal. Oksigen semakin menipis membuat semua orang panik. Nomad mencoba menghubungi Stone tetapi komunikasi terputus. Namun ia akhirnya berhasil menghubunginya melalui jalur alternatif. Stone mengabarkan pada Nomad bahwa tim Raja Klub telah tewas dan laboratorium itu adalah jebakan. Ia juga menemukan lokasi Parker dan Hati yang sebenarnya. Nomad terkejut dan memastikan informasi tersebut. Stone menjelaskan bahwa Kea telah mematikan sistem Hati. Nomad awalnya meragukan Kea, tetapi Stone mulai mempercayainya setelah Kea menyelamatkannya dari jebakan. Nomad memperingatkan bahwa mereka hanya punya waktu 1 jam sebelum oksigen di bunker habis. 15 minutes. That can work. I'll see you. Stone segera bertindak dan melaju menuju lokasi Parker, tetapi The Blonde mengejarnya. Kejar-kejaran sengit terjadi dengan Blonde melepaskan tembakan. Stone memanfaatkan truk besar di depannya untuk mengelabui The Blonde. Ia melompat ke atas truk, membiarkan motornya terjatuh. The Blonde menabrak motor itu, kehilangan kendali dan terhempas ke aspal sehingga The Blonde tidak bisa mengejar Stone lagi. Stone kemudian mengambil alih kemudi truk dan melanjutkan perjalanan. Setibanya di lokasi itu, ia menggunakan kode dari Kea untuk masuk. Sementara itu Parker mencari Kea dan mencoba membujuknya untuk tetap di pihaknya. Tapi Kea menolak dan berusaha kabur. Anak buah Parker segera menghadangnya. Parker memaksa Kea mengaktifkan kembali Hati. Saat Kea menolak, Parker memukulnya hingga jatuh. Dalam kondisi terdesak, Kea berpura-pura setuju. I have to be physically disconnected and reconnected. The system automatically shuts down, you know. Kea pun dibawa ke lokasi Hati. Namun tiba-tiba Stone muncul dan menodongkan senjata. Parker dengan cepat juga menodongkan senjata ke kepala Kea, mengancam akan membunuhnya jika Stone bertindak gegabah. Stone mengikuti instruksi Parker dengan meletakkan senjatanya lalu menendang senjata itu ke arah Parker.
Parker mengungkapkan bahwa ia percaya hati bisa mengubah dunia, tetapi Carter hanya menggunakannya untuk mempertahankan kekuasaan. Stone membalas bahwa Parker bukan ingin perubahan, melainkan haus kekuasaan. Ia menegaskan bahwa kelemahan Parker adalah ketergantungannya pada ancaman dan kekerasan. Mendengar itu, Parker menembak Stone, tetapi Kea dengan cepat menyemprotkan uap panas ke wajahnya. Stone memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang Parker. Pertarungan sengit terjadi, dengan Parker akhirnya menusuk Stone dan menghajarnya habis-habisan. Kea mencoba membantu, tetapi Parker dengan mudah menjatuhkannya. Ia kemudian mencekik Stone dengan brutal. Dengan upaya terakhir, Stone menendang struktur hati, menyebabkan dirinya dan Parker terjatuh. Kea melempar senjata ke Stone yang langsung menembak Parker. Parker terhuyung dan sebelum tewas berkata bahwa mereka mungkin akan bertemu di akhirat. Stone dengan tenang menjawab, "Kita lihat saja." Tak lama, jam tangan Stone berbunyi menandakan waktu bagi Nomad hampir habis. Kea segera menggunakan hati untuk mengembalikan sistem oksigen di bunker Carter. Di dalam bunker, Nomad tersadar saat telepon berdering. Stone memastikan mereka selamat. Nomad mengonfirmasi bahwa semua masih hidup dan menyatakan kebanggaannya pada Stone. Beberapa minggu kemudian, Stone datang ke rumah Bailey dan meninggalkan sebuah hadiah di depan pintu. Saat keluarga Bailey membukanya, anak mereka penasaran dengan isi dan asalnya. Istri Bailey pun tidak tahu, tetapi mereka senang menerimanya. Dari kejauhan, Stone melihat kebahagiaan mereka dan tersenyum puas sebelum pergi. Setelah itu, Stone mengunjungi Kea di penjara. Kea tampak sehat dan bercanda bahwa dirinya mengikuti klise dengan membentuk otot selama di sana. Stone menanggapinya dengan santai, mengatakan bahwa itu lebih baik daripada rencana Kea sebelumnya, sesuatu yang bahkan disetujui oleh pengacaranya. Saat Kea bertanya apakah Stone kembali ke Carter, Stone mengiyakan tetapi dengan dua syarat. Pertama, The Heart memang alat luar biasa, tetapi tetap hanya alat. Jika suatu saat sistem memutuskan untuk tidak bertindak, maka Stone sendiri yang akan turun tangan. Kedua, ia ingin Kea bergabung dalam timnya, dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar ingin mengubah dunia. Sebagai tanda, ia menyerahkan kartu Joker menandakan awal dari tim baru mereka. Beberapa waktu kemudian, tim baru bersiap menjalankan misi berikutnya. Jack melaporkan bahwa rencana mereka punya peluang sukses besar, lalu bercanda bahwa kabar buruknya adalah susu gandumnya habis. Saat Stone menanyakan akses jaringan listrik, Kea dengan santai menjawab bahwa kata sandinya hanyalah kata sandi, membuat semua tertawa kecil. Jack memberikan kopi kepada Kea, tetapi Kea mengeluh karena sudah dingin. Jack bercanda bahwa jika Kea terus mengeluh, ia bisa dikirim kembali ke penjara. Saat Stone bersiap turun dari van, Jack memastikan bahwa The Heart atau hati sudah siap, dan Kea mengonfirmasi bahwa pengalihan perhatian juga telah diatur. Sebelum pergi, Kea menyemangati Stone untuk memberi mereka pelajaran. Dengan penuh percaya diri, Stone tersenyum dan berkata sudah pasti. Dan dengan begitu, film pun selesai. Always. How's it go?